فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها. Selesai. Kita masuk ke yang kedua, mutamathilan kabir. Apa itu mutamathilan kabir? Dua huruf yang sama dan dua-duanya berharokat. Dua huruf yang sama dan dua-duanya berharokat. Kenapa bingung banget? Berarti hamzah harokat ketemu ya hamzah harokat juga. Kalau tak berharokat ketemu apa? Tak berharokat juga. Harokatnya bebas. Mau dhammah fathah, dhammah kasroh, dhammah dhammah, kasroh fathah, kasroh kasroh, kasroh dhammah, fathah fathah, fathah kasroh, fathah dhammah. Yang penting dua-duanya berharokat. Dan harokat itu jumlahnya ada berapa? Ada berapa jumlah harokat? Kalau masih ada yang jawab 4, harus di ospek. Di karantina 2 pekan karantinanya tadi. Tajwid camp 2 pekan ya. Harokat ada 2, harokat ada 2, harokat ada 3, keadaan huruf ada 2. Nyambung tadi di otaknya. Keadaan huruf ada 2, harokat atau sukun. Maka jangan dicampurin. Harokat ada berapa? 4, dhammah, fathah, kasroh dan sukun. Enggak, itu keliru. 5 dengan tasydid ya. Ada yang jawab 8 dengan apa? Dengan fathatain, kasrotain. Bahkan saya pernah dengar ada yang jawab 9 tapi lupa satunya apa ya? Mananya? 9. Oh, 9 ini jawaban terbanyak yang pernah saya dengar. Cuma lupa satunya itu apa jawabnya. Ya, itu keliru. Harokat cuma 3, fathah, kasroh dan dhammah. Fathatain bagaimana? Itu fathah ditambah nun. Kasrotain, kasroh ditambah nun. Dhammatain, dhammah ditambah nun. Baik. Mutamathilan kabir hukumnya idhar. Hukum asalnya idhar. Yang idghamnya lebih sedikit. Kalau mutamathilan shogir tadi idgham semuanya kecuali mad dan hasakta. Kalau mutamathilan kabir semuanya idhar kecuali yang pertama, la ta'manuna. Dari mana la ta'manuna? Jadi sebetulnya di surat Yusuf ayat ke-11 ini asal katanya la ta'manuna. La ta'manu ditambah na. La ta'manuna. Tapi ternyata dalam riwayat Imam Hafs dia diidghamkan. Gimana wajah idghamnya? Yang pertama nun dhammah disukunkan menjadi apa berarti? La ta'man ditambah na. Setelah jadi sukun baru dimasukin. Berapa kali kerjanya tuh? 2 kali. Pertama dari dhammah ke sukun, yang kedua dari sukun ke idgham. Makanya disebut kabir, besar. Kalau yang shaghir kerjanya berapa kali? Waqad ketemu dakhalu 1 kali langsung, dal dimasukin ke dal kedua. Kalau ini nun pertama ke nun kedua berapa kali kerjanya? 2 kali. Kenapa? Karena harokat ketemu harokat aslinya nggak bisa langsung masuk. Aslinya nggak bisa langsung masuk. Harus disukunkan dulu. Kerja pertama mensukunkan, kerja kedua memasukkan huruf sukun. Lalu riwayat Imam Hafs membaca la ta'manuna idgham bil ghunnah ma'al ishmam. Apa itu ishmam? Isyaratan bidhammi fi raf'in wa dhamm. Isyarah, sebuah isyarat. Yang namanya isyarat ada suaranya enggak berarti? Tidak ada, bahasa isyarat gak ada suaranya. Maka berarti di sini hanya mengisyaratkan. Mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan dhammah. Mengisyaratkan monyong. Dhammah itu monyong. Jadi monyong bibirnya. Pada saat apa? Pada saat mengucapkan la ta'man. Monyong di situ. Monyongnya kayak gimana? Para ulama berbeda pendapat. Monyongnya seperti apa dan di mana? Begitu. Di sini nggak ada ya, di situ nggak ada ya. Baik. Bagaimana cara memonyongkannya? Ada 3 riwayat menurut Asy-Syaikh Hussam Sabsabi yang sampai kepada kita ada 3 riwayat. Yang pertama, nggak ada, catat aja berarti. Yang pertama memonyongkan di awal ghunnah. Begini. La ta'manna
ala Yusuf. Kelihatan? Kelihatan nggak? Saya ulangi. La ta'manna ala Yusuf. Kelihatan? Dipraktekan. 1, 2, 3. Jadi pertama saja di awal sebentar. La ta'manna ala Yusuf. Ini riwayat yang pertama menurut Asy-Syaikh Husam Sabsabi. Yang kedua adalah mengismamkan di akhir gunnahnya. Jadi enggak ismam dulu. La ta'manna ala Yusuf. Silakan. Jadi enggak monyong dulu. La ta'manna. Dipahami? Ini riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga adalah memonyongkan bibir sepanjang gunnah dari awal sampai akhir. Jadi ketika kita masuk nun langsung monyong. La ta'manna. La ta'manna. La ta'manna ala Yusuf. Silakan. La ta'manna ala Yusuf. Dan menurut kebanyakan ulama, pilihan ketiga inilah yang arjah, yang lebih unggul dan lebih banyak diamalkan. Dipahami? Ada sebetulnya cara yang keempat, tapi kebanyakan diamalkannya di Indonesia, yakni SMS ya, senyum monyong senyum ya. La ta'manna ala Yusuf, senyum monyong senyum. Cuma wallahu ta'ala a'lam kalau dari si riwayahnya bagaimana. Tapi ini banyak diamalkan di Indonesia, istilah SMS, senyum monyong senyum ya. Yang nggak ada, kalau yang dari tiga yang tadi nggak ada, ini yang baru gitu ya. Tapi nggak tahu riwayatnya ada. Saya nggak bilang nggak ada riwayatnya, saya juga belum bisa memastikan ada riwayatnya enggak. Makanya antum yang bisa meneliti silahkan teliti. Jadiin tesis. Ya, cara membaca ismam dalam surat Yusuf dengan metode SMS. Apa judul kecilnya? Studi kritis gitu ya. Dan penggalian riwayah. Wah, mantap gitu. Cari riwayahnya ke siapa sih orang Indonesia ini belajarnya? Cari, mantap. Begitu ya. Ya, cari. Udah banyak banget saya ngasih judul dari kemarin tuh. Yang lagi tesis atau lagi skripsi. Iya. Dan kan kalau di universitas itu memang begitu, nggak perlu. Misalkan antum kuliah di universitas qiraat, ngambil S2 ilmu qiraat. Tesisnya apakah seluruh ilmu qiraat? Enggak. Dibahas satu riwayat aja, satu wajah bacaan saja, cuma dibahas secara dalam. Begitu, ya. Enggak mesti hafal juga lagi kalau diusahakan. Yang penting faham wajah-wajah qiraatnya. Cuma memang biasa teorinya dalam kalau yang di universitas. Baik. Kemudian dalam riwayat Imam Hafs, jalur Syatibiyah, bukan jalur yang lain, jalur Syatibiyah, la ta'manna ternyata boleh dibaca tanpa ismam. Boleh dibaca tanpa ismam, tapi enggak boleh idgham. Kalau idgham harus ismam. Kalau nggak mau ismam, jangan idgham. Paham nggak? Paham nggak? Kalau kita baca la ta'manuna dengan idgham, harus ismam. Aduh, pakai ismam ribet. Boleh nggak ismam kok, tapi jangan idgham. Wah, lebih ribet lagi. Ya udah, pilih mana. Gimana caranya? Yakni raum, atau sebagian ulama lebih memilih ikhtilas. Mereka nggak mau pakai raum. Cuma di sini ada ucapan dari Syekh Utsman Murad, beliau mengatakan wajah fi malaka la ta'mana wajhani ismamun wa raumun yumna. Jadi beliau mengistilahkannya raum. Kan ada sebagian orang yang apa ya istilahnya keras gitu. Nggak mau, pokoknya ini salah, bukan raum, ini ikhtilas. Nggak ada ulama yang menyebut raum. Ini ada. Ini ada ulama yang menyebutnya sebagai raum. Bagaimana caranya raum atau ikhtilas? Kalau raum itu sebetulnya memang secara istilah memelankan suara. Kalau ikhtilas memendekkan harokat. Di sini dua-duanya diamalkan. Suaranya dipelankan, harokatnya dipendekkan.
Apa harokat yang mana yang dipelankan? Harokat nun dhammah. Harokat nun dhammahnya dipelankan dan dipendekkan. Yang asalnya satu harokat menjadi sebagian harokat. Sebagian itu berapa? Nah, ini para ulama beda-beda. Ada yang mengatakan sepertiga, ada yang mengatakan setengah, ada yang mengatakan 2/3, beda-beda. Yang penting pokoknya enggak satu harokat. Begini, perhatikan. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Kok ketawa tuh? Baru dengar baca begitu? Ya, biasanya ini baca orang yang salah. Dalam beberapa bacaan yang salah digituin. Misalnya ketika membaca khalaqakum bih gitu ya. Khalaqakum bih gitu kan, atau lakum dinukum waliyadin. Biasa begitu. Itu cara baca yang salah. Tapi giliran dibaca malaka la ta'manuna malah enggak bisa. Yang harusnya raum malah enggak bisa. Ya kayak gitu, kayak tadi gitu ya. Saya ulangi. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Saya perlambat, slow motion. Kita baca malaka la ta'manuna ala Yusuf. Bisa? Bisa nggak? Tapi yang dicepetinnya, yang diikhtilasnya hanya nunnya saja. Ada sebagian orang mimnya ikut. Kayak gini. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Itu keliru. Jadi mimnya jangan cepet. Yang cepet hanya nunnya saja. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Mimnya normal satu harokat. Mana bisa? Coba. Mana sip. Coba. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Pendekin lah. La ta'manna ala Yusuf. La ta'manna ala Yusuf. Yang ikhwan doang coba. 1, 2, 3. Ada yang keseret, ada yang keseret. Yang akhwat, coba. Itu mimnya ada yang banyak yang cepetan. Mimnya banyak yang kecepatan. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya, kebersamaan itu indah. Ustaz, contohin. Enggak, itu lambat. Terlalu lambat. Cepetin lagi. Cepetin dikit lagi. Cepetin dikit lagi. Ya, coba terap sini antum Ustaz ya. Itu Ustaz. Itu mimnya kecepatan, mimnya kecepatan. La ta'manna ala Yusuf. Enggak apa-apa ya, berarti. Dan enggak wajib bisa. Tapi kalau lagi talaqi sebagian syekh mewajibkan baca dua-duanya. Kalau ngambil sanad, ngambil ijazah, mewajibkan baca dua-duanya. Coba Ustaz, Ari. La ta'manna. Itu mimnya kecepatan. Itu mimnya kecepatan. Mimnya kecepatan. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Ini memang otaknya harus benar-benar konsentrasinya tinggi. Kasarah, kasarah. Kasarah di depan, kasarah ini kan? Kasarah mana? Oh yang ini. Ini siapa? Oh ya sini. Kasarah, kasarah mana kasarah? Oh ya silakan. Ya ini udah cepat. Alhamdulillah bagus, bagus. Ada lagi yang mau coba? Sat, mau coba Sat? Coba. Lakanya nggak dibaca panjang. Ya nggak fokus, udah belum apa nggak fokus. Iya langsung aja boleh langsung aja. Lata mana ala Yusuf.
ta'manuna ala Yusuf. Boleh. Ada lagi coba? Ustaz, mau coba? Boleh, fadhal. Ma laka la ta'manuna ala Yusuf. Mimnya agak kecepatan, Ustaz. Coba sekali lagi. Ma laka la ta'manuna ala Yusuf. Enggak apa-apa. Nunnya masih agak lambat, terlalu lambat ya, enggak apa-apa. Kurang cepat dikit, enggak apa-apa. Ada lagi yang mau coba? Yang akhwat, siapa lagi? Ada Kak Aisna enggak? Kak Aisna? Nah, Kak Aisna, Kak Aisna. Sekali lagi yang keras. Ini yang ikhwannya berisik. Giliran ditujuk kepada mau tapi berisik gitu. Ya, nggak apa-apa. Walaupun nunnya agak kurang cepat ya, sedikit lagi, nggak apa-apa. Karena memang sebagian ulama ada yang memperbolehkan 2/3. Sama Ustaz Ayub sama. Satu perguruan. Baik, ini adalah idgham mutamathilain kabir yang pertama. Ada enggak dalam riwayat Hafs idgham mutamathilain kabir yang lain? Maka jawabannya ada. Pada kata apa yang populer atau yang disepakati istilahnya idgham itu cuma satu. Apa itu? Makani. Asalnya apa? Asalnya makkanani. Makkanani. Saya ada catatan di sini. Dalam riwayat yang lain, makkanani ini tidak dibaca dengan makkanani seperti itu. Misalnya riwayat atau qiraah Ibnu Katsir, beliau membaca dengan idhar, makkanani. Qiraat Ibnu Katsir baca dengan idhar, makkanani. Seperti itu ya. Yang lain adalah idgham. Adapun yang kalimat yang berikutnya ada ta'muruni, atuhajjuni, layatiyanni, ni'imma, atau kalau mau ditambah huyiyya menjadi hayya, atau kalau ingin ditambah yartadid bukan yartadid, apa? Yartadda ya. Yartadda aslinya yartadidu menjadi yartadda. Hayya aslinya apa? Bukan huyya, hayya. Hayya aslinya adalah hayya. Ini tambahan dua lagi. Para ulama berbeda pendapat. Mereka diistilahkan idgham atau bukan? Alasannya apa? Alasannya karena nggak ada riwayat lain yang baca idhar. Itu alasannya. Semuanya idgham. Jadi sebetulnya ini idghamnya idgham hukum tajwid atau memang dari sisi bahasa Arab. Itu yang para ulama beda pendapat. Paham nggak? Ya. Jadi idghamnya idgham hukum tajwid atau idgham emang ini bahasa Arab jadi begitu. Seperti misalnya ta'muruni. Ya memang bacanya begitu kok semuanya begitu ya. Ada yang lain, ada catatannya itu. Misalnya Al-Madani membaca dengan meringankan nun tanpa tasydid. Ta'muruni enggak tasydid. Tapi untuk yang ini kalau catatan saya ada yang baca dengan idhar. Apa itu? Ibnu Amir. Ibnu Amir baca dengan ta'murunani. Wallahu ta'ala. Nanti dicek lagi ta'murunani. Nanti dicek lagi ta'murunani. Madani itu adalah Imam Nafi'. Imam Nafi'. Al-Madani baca dengan tanpa tasydid. Kemudian atuhajjuni ini ternyata nggak ada yang baca idhar. Ada yang baca idhar ya. Cuma bedanya apa? Imam Nafi' tanpa tasydid dan Ibnu Zakwan juga tanpa tasydid. Seperti itu. Dan huruf-huruf yang lain atau kalimat-kalimat yang lain intinya para ulama berbeda pendapat dari sisi namanya termasuk hukum idgham atau bukan. Tapi kenapa kami masukkan di sini? Karena memang aslinya dua huruf ya. Makani aslinya makanani. Ta'muruni aslinya ta'murunani. Atuhajjuni aslinya atuhajjunani. Layatiyanni aslinya layatiyannani. Seperti itu. Misalnya kalau layatiyannani di sini catatan kami Ibnu Katsir baca dengan idhar. Layatiyannani baca dengan idhar. Kemudian ni'imma. Kalau ni'imma ini enggak ada yang baca dengan idhar. Ada yang baca dengan ikhtilas. Imam Syu'bah baca dengan ikhtilas seperti itu. Dan mimnya
mim sukun atau kasroh dengan ikhtilas. Asalnya ni'mama, ada yang baca menjadi ni'ma. Ainnya diikhtilaskan. Ada yang ni'ma, ainnya tetap sukun. Ni'ma, ada yang begitu? Jadi udah diidghamkan, ainnya tetap sukun. Kalau kita udah diidghamkan, ainnya dikasrohkan. Kenapa? Karena jadi iltiqa'u sakinain. Perhatikan, aslinya ni'mama. Ni'mama diidghamkan. Mimnya diubah jadi apa? Jadi sukun. Dimasukkan ke mim kedua. Jadi apa? Ni'amma. Bisa dibaca nggak ni'amma? Maka ainnya dikasrahkan menjadi ni'imma. Tapi riwayat lain ada yang ainnya tetap sukun. Riwayat Imam Qalun, Abu Amr, Syu'bah. Kalau Imam Syu'bah boleh sukun, boleh ikhtilas. Ni'amma, atau boleh sukun ni'amma, atau boleh ikhtilas ainnya. Kasroh tapi ikhtilas. Kasroh tapi raw. Berarti kayak gimana? Ni'amma, tapi bukan sukun, kasroh, begitu ya. Seperti itu. Ada lagi kata yang lain, kalau mau ditambahkan boleh. Yartadda, aslinya yartadidu. Yartadda, aslinya yartadid, di mana yang baca yartadid adalah Imam Nafi' dan Imam Ibnu Amir. Yartadda di surat Al-Maidah, may yartadda, ya, di surat Al-Maidah ayat berapa? Ini ayat yang sangat populer di kalangan aktivis generasi 554 gitu ya. May yartadda minkum an dini. Ini generasi pengganti. Jangan jadi generasi yang digantikan, tapi jadilah generasi yang menggantikan. Dulu zaman-zaman saya aktivis begitu. Sampai bikin jaket G554. Generasi 554. Aslinya yartadid, dibaca yartadda. Siapa yang baca yartadid? Imam Nafi' dan Imam Ibnu Amir. Kemudian yang terakhir adalah hayya di surat Al-Anfal ayat 42. Hayya di sini nggak ada, atau di buku Tuhfatul Atfal memang nggak ada, jadi nggak akan saya tambahkan, biarin aja. Hayya, hayya, aslinya hayya di surat Al-Anfal ayat 42. Hayya aslinya hayya. Yang baca hayya siapa? Yang baca hayya adalah Al-Madani, berarti Al-Madani itu Imam Nafi dan Abu Ja'far juga berarti ya. Kemudian Al-Bizzi atau Bazzi, kemudian Syu'bah, hayya. Begitu. Maka di sini diidghamkan berarti riwayat kita. Seperti itu. Karena memang para ulama kalau di kitab-kitab tajwid, sebetulnya kalau di kitab-kitab tajwid cuma ditulis biasa satu, cuma makani doang. Cuma makani, biasanya begitu. Yang lain nggak dianggap, nggak tahu kenapa. Ya mereka alasannya katanya karena itu bukan dari sisi tajwid, dari sisi bahasa. Ada yang bilang yang lain kebanyakan idgham, jadi nggak bisa. Ya Allah Ta'ala alam. Tapi kalau kami di sini melihat dari sisi hukum, bukan hukum. Kata asalnya adalah 2 huruf, maka masuk ke dalam mutamathilan kabir. Begitu ya. Jadi totalnya selama ini sih yang dapat 8. Bisa jadi yang lain ada lagi. Karena ini pun saya dapatnya dari kitab-kitab qiraat. Oh, kitab yang qiraat yang lain bacanya begini ya. Qiraat yang lain baca begini, baru dimasukin sini. Begitu ya. Dulu ketemu cuma 6, sekarang nambah lagi 2, yartadda sama hayya. Apakah nanti ada lagi? Bisa jadi kalau ta'ala. Tapi jangan saya terus, kalau bisa, kalau ada yang nemuin, antum gilirannya. Cari kitab-kitab qiraat, cari ya dari kitab qiraat yang membahas dari si bahasanya. Itu bagus. Cari kitab-kitab qiraat yang membahas dari si bahasa. Bagus. Baik. Ini adalah beberapa kata yang diidghamkan dengan idgham kamil tentu saja ketika mutamathilan kabir. Yang populer 2 berarti la ta'manna dan makani. Sisanya para ulama berbeda pendapat, tapi antum juga harus tahu, kalau bisa tahu semuanya sampai 8, tapi 6 pun gak apa-apa. Karena ini juga yang banyak, yang 2 lagi memang jarang disebut banget. Ini cukup banyak di beberapa kitab, cuma yang paling banyak ada di kitab-kitab biasa cuma 2. La ta'manna dan
makan nih. Yang ketiga apa? Mutamathilan mutlaq. Mutamathilan mutlaq ada yang idgham enggak? Mutamathilan mutlaq. Oh, sebelum itu ada satu pengecualian lagi. Untuk mutamathilan kabir. Taib. Ya ini yang tashil ya. Baik, tashil. Mutamathilan kabir, hamzah bertemu dengan hamzah. Hamzah harokat ketemu hamzah harokat. Apa itu? Dalam surat Fussilat ayat 44 ada kata AA. Kalau orang Indonesia ngomong AA gampang atau susah? Apalagi orang Sunda, ya. AA, mereka mana A? Gampang sekali. Tapi kata sebagian orang Arab, bahkan sebagian besar, umumnya orang Arab itu sulit. Makanya qiraah Imam Asim disebut qiraah qawiyah, bacaan yang sangat kuat. Kenapa qiraat Asim disebut bacaan yang kuat? Karena hamzahnya jarang ditashil. Jadi yang baca dengan qiraat Asim itu orang-orang kuat. Ya berarti kita di sini orang-orang kuat. Kaum muslimin kebanyakan di dunia hari ini berarti kuat-kuat ya. Karena bisa tanpa tashil. A I A U. Bahkan buat latihan. A U A I A A I A U U I. Orang Arab itu berat itu. Buat orang Arab A U A I A gitu ya. Maka di sini ada satu lafaz ternyata yang diriwayatkan oleh Imam Hafs dari Imam Asim dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya dengan tashil. Apa itu? Kata a'jami. Jadi di sini laula fussilat ayatuhu Bagaimana cara mentashil? Yang ditashil adalah hamzah kedua. Hamzah keduanya berubah menjadi hamzah musahalah. Kayak gimana mengucapkannya? Makhrajnya bergeser dari makhraj hamzah ke makhraj mad. Begitupun sifat-sifatnya bergeser dari sifat hamzah ke sifat mad. Berarti apa? Yang asalnya syiddah menjadi sedikit rikhwah. Jadi hamzah tashil itu hamzah yang agak rikhwah. A syiddah, rikhwah. Coba. Nanti kalau antum naik motor pulang ke asrama banyak polisi tidur kan? Mau nyampe polisi tidur, itu namanya tashil. Itu namanya latihan tashil naik motor lewat polisi tidur, ya. Gampangnya begitu. Bukan dipanjangkan. Ada sebagian orang malah jadi mad. Begini, jami, itu keliru. Atau misalnya berubah diibdal jadi jami, itu juga keliru. Ya. Jadi hamzahnya berubah atau mendekat ke makhraj dan sifat mad. Perhatikan, a'jami. Silakan. A'jami. Bisa semuanya? Insyaallah. Mudah. Ini yang wajib tashil. Apa? Wajib tashil. Apa maknanya wajib kalau ditinggalkan berdosa? Enggak. Cuma ada satu cara baca. Berarti kalau ada orang enggak bisa tashil, terus kayak gimana dong solusinya? Ya dikembalikan ke asalnya saja, idhar a'jami. Begitu. Baik, ini lafal yang pertama. Lafal yang kedua, ketiga, keempat ini tidak wajib tashil, tapi boleh tashil dan boleh ibdal. Ada tiga kata. Al-an yang asalnya al-an, al-dzakarain yang asalnya al-dzakarain, dan Allah yang Allah yang asalnya Allah. Berarti ada dua hamzah ya. Al-an, al-dzakarain, dan Allah. Mutamathilan kabir. Yang keduanya boleh diubah, diibdal menjadi mad. Al-an boleh.
Adzakarain boleh. Allah boleh. Bahkan ini yang lebih utama dalam kebanyakan riwayat. Boleh juga tashil. Al-an adzakarain Allah. Bisa? Coba al-an pakai ibdal dulu 6 harokat. 1 2 3. Gak usah dibaca naknya. Kayak anak Iqra 3 aja. Huruf terakhirnya dibaca. Sekarang baca dengan tashil. 1 2 3. Yang tengah baca dengan ibdal 6 harokat. Baca dengan tashil. Lafal yang ketiga baca dengan ibdal 6 harokat. Baca dengan tashil. Bisa semuanya? Insyaallah. Mutamathilan shaghir sudah, mutamathilan kabir sudah. Yang ketiga mutamathilan seluruh mutamathilan mutlaq. Itu kok ini salah judul ya? Judulnya mutaqariban, salah judul. Baru sadar saya judulnya salah. Salah judul, harusnya mutamathilan. Seluruh mutamathilan mutlaq diizharkan kecuali hamzah. Memangnya kalau ada hamzah berharokat ketemu hamzah sukun baca kayak gimana? Wajib ibdal. Enggak ada orang Arab baca amanu, enggak ada. Langsung otomatis amanu, imana, Adam dan selainnya. Begitu. Jadi idgham mutamathilain terjadi pada mutamathilan shaghir dengan pengecualian sebagaimana disebutkan, dan mutamathilan kabir pada 6 kata atau 8 kata pada kata yang telah disebutkan. Adapun ini masalah Masalah mutamathilan kabir yang diubah menjadi ibdal akan dibahas secara lebih detail pada bab mad. Jadi akan dibahas secara lebih detail pada bab mad itu yang mana? Yang ibdal. Yang ibdal akan dibahas secara lebih detail pada bab mad. Kesimpulan, shaghir idgham kamil kecuali mad dan hasaktah, kabir idgham pada 6 keadaan boleh. Antum boleh jawab 6, boleh jawab 8, boleh. Ya. Kalau misalnya ujian jawab 6 betul, jawab 8 juga betul. Kemudian kabir tashil pada 1 tempat, yang 3 tempat itu boleh tashil, boleh ibdal, ya. Kemudian yang mutlak semuanya diizharkan kecuali hamzah. Kalau kita ingat bagian ini selesai mutamathilan. وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثل